nikel ini, kan sekarang ini nikel dikuasai dan semata-mata yang saya baca itu diarahkan ke apa namanya, Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa Rumah Restorasi Indonesia. Pada hari ini kita akan berdialog dengan Bapak Arief Budiman mengenai strategi membayar utang melalui pengawasan dan pendapatan negara bukan pajak atau PNPB. Beliau ini adalah peneliti di Rumah Restorasi Indonesia yang sehari-harinya sebagai konsultan pajak dan juga advokat yang mengkhususkan diri pada bidang perpajakan. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Hendrik Isnani Raseki yang menjadi pembawa acara pada podcast pada kali ini. Pak Arief, bisa diceritakan pengertian apa yang disebut dengan pendapatan negara bukan pajak? Oke. Jadi kalau pendapatan negara bukan pajak itu berdasarkan undang-undang tentunya. Karena undang-undang yang menyebut itu, ya kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 20 tahun 97 itu kan. Jadi pendapatan negara bukan pajak itu adalah pendapatan negara yang bukan merupakan penerimaan yang berasal dari pajak. Nah itu macamnya banyak. Yang pertama, pendapatan negara yang bersumber dari kekayaan negara, kekayaan alam maksudnya ya. Sumber daya alam. Kita tahu sumber daya alam di Indonesia itu kan banyak sekali kan, yang sudah dieksplorasi maupun yang belum tereksplorasi. Itu pendapatan negara bukan pajak, hasilnya tentu. Kemudian yang kedua, pendapatan negara yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksudnya yang dipisahkan itu artinya bahwa kita punya aset misalnya, negara maksudnya punya aset, dia atau punya kekayaan, kemudian asetnya itu tadi dimasukkan ke dalam saham, seperti badan usaha milik negara, ya kalau di daerah namanya badan usaha milik daerah, dan lain sebagainya. Nah itu kan usaha-usaha yang seperti itu gitu. Yang lain juga diantaranya juga hibah. Itu juga hibah adalah pendapatan negara bukan pajak. Tapi saya kira karena ini fokusnya ke hal-hal yang berkenaan dengan strategi membayar hutang, kita coba fokus dulu kepada hal-hal yang yang menurut saya sumbangannya itu seharusnya itu banyak untuk penerimaan negara dan kita nanti bisa membayar hutang supaya negara kita ini negara yang insya Allah bebas hutang, sehingga nanti membangun tidak dengan hutang tapi membangun dengan kemampuan sendiri, dengan kemandirian, bahkan dengan manajerial berdasarkan keuangan yang kita punya dari kantong sendiri gitu. Saya kira itunya intinya. Nah, kita mengetahui Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya alam. Dan di situ pasti ada potensi PNBP-nya. Bagaimana bisa ceritakan enggak? Apa kira-kira cara untuk mendapat PNBP-nya itu? Kemudian malah lebih menarik itu anomali-anomali apa yang terjadi dalam penerimaan dari sumber daya alam ini? Ya saya kira kita petakan dulu ya. Jadi penerimaan negara ini kan sekarang nih ada dua nih yang terbesar nih, yang disebut penerimaan pajak. Itu penerimaan pajak itu kurang lebih 80% dari jumlah seluruh penerimaan negara. Gitu kan? Yang sekarang nih. 20%-nya berarti dari penerimaan bukan pajak. Gitu. Artinya kalau bicara tadi tentang sumber daya alam, berarti sumber daya alam sekarang ini dianggap baru menyumbang 20% dari
penerimaan negara. Kecil sekali ya? Kalau hitungan yang seharusnya mestinya lebih besar dari itu. Kita ingat dulu, Berapa kira-kira mungkin menurut sebentar dulu, Bang kita Arifin? ingat misalnya gini, dulu waktu awal-awal Orde Baru ya, Iya. kira-kira tahun 1971 lah, mulai dari setelah muncul Orde Baru itu kan, dimulai Repelita itu ada yang disebut dengan oil boom. Oil boom. Ya kan, oil boom itu kan artinya bagaimana lonjakan penerimaan dari sektor minyak dan gas alam itu mendominasi seluruh penerimaan negara. Bahkan waktu itu penerimaan pajak masih belum optimal seperti yang sekarang terjadi. Kalau sekarang kan masih belum optimal juga sebenarnya, tapi artinya sudah melampaui lah dibanding dengan zaman itu gitu. Artinya dulu waktu tahun-tahun 70-an itu sumber daya alam kita itu secara hitungan gitu, itu masih bisa mendanai proyek-proyek pembangunan, gitu kan? Dari proyek-proyek pembangunan yang ketika itu ya disebut Repelita kan, ketika itu disebut Repelita itu ya bertahap, oil boom. Nah baru pada era tahun 80-an, sekitar 84 baru muncul penerimaan pajak ya kan, dengan adanya reformasi perpajakan saat itu. Nah, karena katanya dikhawatirkan cadangan sumber daya alam khususnya migas lah ya, khususnya migas itu sudah begitu menipis, gitu kan. Tetapi itu tahun 84 disebut menipis, buktinya sampai sekarang kalau hitungan beberapa pakar masih tersedia dan bisa dieksplorasi berdasarkan hitungan kandungan cadangan minyak saja nih ya. Minyak bumi itu masih sekitar 9 sampai 12 tahun. Gitu kan, 9 sampai 12 tahun tuh. Itu luar biasa sebenarnya, artinya 9 sampai 12 tahun itu hitungan tahun 2021. Berarti kalau tahun 2021 9 atau 12 tahun kira-kira masih ada sampai 2030-an ya, 2032. Nah, bagaimana kita kan berarti memaksimalkan cadangan itu tadi gitu kan, untuk dieksplorasi dan kemudian digunakan penerimaannya itu untuk membayar hutang itu tadi gitu. Nah, asumsinya kenapa? Karena kalau hanya kita bertumpu pada penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan sektor pajak juga untuk membayar hutang gitu kan, nanti bisa terbengkalai nih yang namanya pembangunan sarana dan prasarana. Padahal pajak itu ya definisinya kan ya namanya pungutan atau iuran dari warga negara yang dipaksakan untuk membiayai pembangunan negara gitu kan. Artinya kan harusnya kalau pajak itu kembali kepada masyarakat gitu kan. Nah, kalau kita punya hutang yang sekarang, bagaimana hutangnya itu tadi? Coba kita alokasikan sumber daya alam kita itu, kita maksimalkan sumber daya alam kita itu untuk menjadi sarana untuk membayar hutang. Atau hutang kita itu sekarang sudah lebih dari 6.000 triliun barangkali. Kurang lebih kan kira-kira. Sanggupkah kemudian PNBP ini, penerimaan negara bukan pajak ini tadi, untuk membayar hutang? Saya kira kalau kita maksimalkan masih sanggup. Karena di Indonesia itu yang namanya sumber daya alam terutama itu bukan hanya satu, bukan hanya minyak. Di Indonesia itu kaya betul. Ada emas, batu bara, nikel, termasuk sawit juga itu kan? Sawit, apalagi sawit itu nomor satu Indonesia itu. Indonesia itu punya nomor satu lah, pokoknya di dalam dalam catatan Bank Dunia saja bahwa Indonesia itu produsen nomor satu kelapa sawit. CPO-nya. Iya. Bayangkan saja dia punya 46.500 paritas. Paritas jenis sawit. Iya, jenis sawit di yang ditanam di Indonesia. Nomor 2 itu di Indonesia, di dunia nih ya. Di dunia itu nomor 2-nya Malaysia, tapi jauh. Dia cuma punya 16 ribuan. Iya. Bayangkan dari 46.000 ke 16.000 itu berapa? 30 ribuan. Nah, kelapa sawit ini kan berarti bisa merupakan salah satu pendapatan negara. Gitu. Karena CPO-nya nanti dijual, ekspor gitu kan, dia akan mendapatkan negara, devisa kan.
Nah, masalahnya adalah sekarang bagaimana memaksimalkan itu, gitu kan? Di samping nanti ketika dia jual, ada produksi di dalam negeri, produksi dalam negeri itu juga nanti akan menghasilkan pajak kan? Nah, pajak juga bisa dipungut di dalam negeri dari apa namanya produksi yang kemudian didistribusikan di dalam negeri. Dan ini juga sumber pendapatan negara lainnya. Nah, pendapatan negara ini tadi kita bisa alokasikan. Kalau kita punya hutang, ya kita bisa cicil hutang itu tadi, gitu kan. Tapi jangan berhutang lagi. Ini bisa selesai dalam jangka waktu berapa. Kita hitung berapa sebenarnya dari sumber daya alam itu tadi, ya kan, penghasilan yang bisa kita dapat. Di Indonesia misalnya minyak dan gas bumi itu kan dimonopoli oleh Pertamina. Kan ada monopoli ya kalau di Indonesia, tapi monopoli yang sebenarnya saya kira bisa sah-sah saja. Andai kata monopoli itu baik buat negara dan bangsa dan buat masyarakat. Misalnya Pertamina itu yang berhak mengekspor, ya kan, ke apa namanya minyak-minyak kita ini tadi. Ketika Pertamina itu tadi yang berhak itu tadi, tiba-tiba kemudian kita dengar Pertamina rugi, ya kan? Coba Abang jelaskan gimana kira-kira kenapa perhitungannya rugi? Bisa Abang kritisi tidak? Saya kira apa namanya semua awam juga mungkin sudah tahu cara menghitung, gitu kan ya, minyak mentah yang kemudian setelah itu dijadikan minyak yang siap untuk energi tadi kan, gitu. Nah, permasalahannya adalah kita itu bisa jadi mengekspor minyak mentah, ya kan, crude oil tuh. Kemudian konsumsi kita, gitu kan, itu minyak jadi kan istilahnya. Ketika kita jadi konsumsi minyak jadi itu, nah minyak mentah yang kita apa namanya ekspor itu tadi, pendapatannya bisa jadi lebih minim dari apa istilahnya konsumsi yang ada di Indonesia. Bisa itu satu kemungkinan kan. Kalau kemungkinannya itu mestinya kan berarti jangan crude oil yang diekspor dong. Ya kan. Coba ini diproduksi di sini. Pengolahannya, penyulingannya. Pengolahannya dan lain. Pokoknya dari crude oil menjadi minyak jadilah gitu. Minyak siap untuk diekspor dalam konteks dia sudah siap untuk dikonsumsi. Nah, ya baik. Nah, pemirsa, ini kita akan lebih masuk ke yang pembahasan yang lebih detail. Kita tanyakan kepada Bang Arif ini, karena beliau ini juga kaya pengalaman di bidang perpajakan dan juga ahli tentang perhitungan perolehan penerimaan atau pendapatan negara. Tadi Bang Arif telah memberikan contoh terkait dari segi penerimaan negara, yaitu dari sumber minyak ya, Bang, itu seperti itu. Nah, timbul pertanyaan Bang, kalau memang secara umum kita pahami bahwa kita punya cadangan minyak atau punya produksi minyak murni dari Indonesia, kemudian minyak itu kan bisa diolah untuk berbagai macam minyak, bahan bakar minyak, dan keperluan-keperluan yang lain ya. Nah, namun kan ini tidak ada tempat penyulingan, tempat pengolahan. Kenapa itu tidak pernah dibangun sehingga bisa memberikan potensi penerimaan pajak kepada negara, Bang? Kalau saya itu bicara tentang kebijakan berarti. Ya, kenapa kan? Kebijakan itu nggak ditempuh? Ya ini apa namanya mungkin tergantung rejim yang itu kan. Kalau teknologi saya kira sudah bisa. Apalagi sekarang kan katanya ada BRIN tuh. Apa namanya BRIN itu? Badan riset. Badan riset. Mestinya badan riset itu diarahkan ke sana. Ya ke badan riset itu kan diarahkan yang pertama bagaimana kandungan sumber daya alam kita. Berapa sebenarnya kandungan sumber daya alam kita? Bukan hanya minyak bumi ya, tetapi seluruh kandungan sumber daya alam. Karena sangat kaya kalau di kita lah untuk sumber daya alam itu. Ya kita bandingkan dengan negara Saudi saja misalnya, atau negara-negara Arab yang kandungan sumber daya alamnya kan cuma satu atau dua, dua macam. Ya kan. Kalau kita kan lebih dari satu atau dua macam itu. Minyak ada, gas ada, apalagi nikel ada, tembaga ada, emas, batu bara, luar biasa kan sebenarnya kan gitu. Dan itu semua adalah
sumber energi Iya. kebanyakan kan gitu. Kayak batu bara itu kan sekarang sangat dibutuhkan kan untuk apa namanya energi-energi itu tadi. Nah, kalau ditanyakan tadi, ini kenapa kok bisa begini sekarang? Iya, Ya iya. itu kan persoalan kebijakan, ya kan? Mestinya kalau misalnya gitu, andai kata memang ditempuh kebijakan bahwa oh kalau begitu kita buat sistem monopoli Pertamina saja yang berhak mengekspor atau berhak mengimpor minyak gitu kan ya. Nah, kita barukan lagi ininya kebijakannya. Karena dia kan di bawah Kementerian BUMN misalnya kan ya. Nah, dia BUMN bekerja sama dengan BRIN, coba kita apa namanya kita research. Kira-kira sanggup nggak kita gitu kan mengolah crude oil itu menjadi oil yang siap pakai. Nah, kan ini beda. Kalau kita apa namanya mengekspor crude oil, Kemudian mengimpor jauh lebih murah kan harganya. Iya. Misalnya kalau saya gampangnya gini, kalau saya nanam singkong, ini cerita singkong lah misalnya. Iya. Kalau saya nanam singkong, kemudian singkong itu begitu saya cabut, saya panen, saya jual ke orang lain, Iya. itu pasti harga sekilonya lebih murah Iya. dibanding dengan Jadi keripik, jadi gorengan segala nah, macam. kira-kira itu gambarannya. Gitu. Kayak gini Bang, tadi Bang bilang kan masalah kebijakan. Kita tahu. Ini kayaknya masalah kebijakan itu tinggal dibuat. Para pakar, para ahli kan pasti banyak di Indonesia kan sebenarnya. Masalah kebijakan, pilihan kebijakan. Kenapa kebijakan tidak dipilih? Oh, karena itu tergantung rejim, tergantung pemerintah lah ya. Kenapa pemerintah tidak lakukan? Nah, ada satu pertanyaan, Bang. Mungkin ada keuntungan yang didapat dengan menjual oleh pihak-pihak tertentu dengan menjual bahan mentah keluar. Dia tidak dipusi dalam negeri. Coba Bapak pikirkan apa kerugian dikala kita mengirim bahan mentah keluar. Kemudian dari segi pendapatan itu bagaimana, Bang? Gini lah, kita jangan jauh-jauh ininya permisalannya. Kita punya sebidang tanah. Oke. Gampangnya nih, kita punya sebidang tanah. Abang punya sebidang tanah? Iya, saya punya sebidang. Saya tanam nih ubi atau singkong, betul nggak? Betul. Atau kacang tanah, gitu kan? Pokoknya yang itu tadi. Begitu panen, saya jual itu semua seluruhnya. Ada yang namanya kalau istilah itu pengepul kan, apa namanya kan? Dia yang beli, gitu kan? Nah, yang si pengepul ini tadi nanti akan jual lagi ke orang, ya kan, di luar kampung itu, luar kampung itu. Nah, oleh yang beli dari sana, gitu kan, ini diolah, diproduksi. Jadi bahan konsumsi. Jadi bahan konsumsi. Saya jualnya Rp10 kemarin, ya kan, udah. Sana mungkin jualnya 20, ya kan, sampai di sana 30. Balik ke sini, itu Rp10-nya itu 1 kilo. Balik ke sini. Berupa goreng-gorengan, ya kan, pokoknya yang sudah jadilah gitu kan ya, sudah diolah sedemikian rupa. Saya belinya itu Rp100, gitu kan, goreng singkong, goreng kacang, gitu kan, apalagi goreng ubi, gitu kan ya, sekilonya 100. Jadi kan ada selisih tuh. Berarti kan dari saya waktu jual 10, saya punya kemampuan berapa berarti? Saya cuma punya kemampuan sebenarnya harusnya belinya 10. Iya kan, 10 lagi dong. Atau di bawah 10 mestinya. Harusnya kalau saya mau konsumsi itu. Tapi ternyata ya kan kemampuan saya yang 10 itu tadi gitu kan, begitu saya beli lagi dengan bahan yang jadi tadi, saya minus 90. Kira-kira gampangnya begitu. Betul. Gitu kan. Ini ilustrasinya nggak usah jauh-jauh gitu tadi kan. Jadi sama dengan itu tadi. Kalau misalnya kita olah sendiri, saya misalnya mengolah sendiri, ya kan, mengolah sendiri. Kemudian saya jual, gitu kan. Mungkin harganya 100 juga. Oke. Kan gitu pertanyaan kembali lagi, Bang. Iya. Contohnya di kasus Abang punya lahan. Kenapa Abang nggak olah sendiri? Nah kan bahasanya gini, kemampuan saya, gitu kan, tidak memadai untuk menjadikan ini, gitu kan, barang yang sudah jadi. Kan bisa mengajak potensi yang lain untuk bisa mengolah. Kalau pribadi itu sangat tidak mungkin. Karena ini kan baru tadi ilustrasi tadi, ilustrasi soal harga. Kalau negara mungkin. Nah, itu dia. Ya, negara mungkin. Jadi ini crude oil ini jangan dijual mentah-mentah. Buat apa namanya? Pengolahan di sini, nanti di sinilah yang apa namanya menentukan harga segala macam gitu. Kan katanya sekarang soal minyak bumi saja kan. Cadangan minyak bumi kita itu
Untuk konsumsi dalam negeri pun tidak cukup. Karena konsumsi per hari dengan eksplorasi per hari itu kurang gitu kan. Itu baru cadangan crude oil-nya gitu kan ya. Nah, tetapi mestinya kan kalau misalnya memang seperti itu gitu kan, itu kan berpikir dong, BRIN itu juga berpikir gitu kan, bagaimana cara meriset itu tadi supaya ini yang masih seminimal ini tadi gitu kan diolah. Itu satu. Yang kedua, mungkin coba gini. Apa itu? Tadi ada di sini nih, kan tadi saya bilang, saya jual ke pengepul dulu kan. Nah, pengepul itu kalau di negara siapa kira-kira kan gitu, betul nggak? Iya. Berarti ada tanda kutip mafia pengumpul. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari rejim ke rejim, gitu kan. Ini belum bisa dibenahi. Belum pinter-pinter. Ya, soal distribusi ini juga kan. Padahal ini. Bang, gini pertanyaan semua saya potong Bang. Belum mampu atau tidak mau? Yang misalnya untuk memberikan nilai tambah mengolah. Menurut Abang, pengalaman Abang, belum kalau kalau belum mampu saya kira enggak. Berarti tidak mau. Karena ya ketidakmauan itu. Tidak mauan. Nah, ketika tidak ada kemampuan, itu ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan. Iya. Nah, jika terkait dengan tema kita pada hari ini kan strategi bayar utang melalui pengawasan pada pendapatan negara bukan pajak. Nah, itu kan kalau memang ini termasuk kalau sumber daya alam itu termasuk di PNBP ini, PNBP, ya. PNBP. Ada penerimaan negara di situ. Ada, pasti. Tentunya ada uang di situ. Pasti. Nah, tentu ada pihak-pihak yang mungkin mendapat keuntungan dengan sistem yang bukan mungkin, itu pasti. Pasti ya. Pasti dapat keuntungan dan kalau menurut saya kalau pedagang keuntungan wajar. Cuma dari sisi itu soal kebijakan negara itu aja, ya kan yang berkenaan dengan itu. Nah, pertanyaan Bang, kalau misalnya membal mentah, apa sih keuntungan-keuntungan yang didapat oleh pihak tertentu itu dengan menjual mentah? Ya kan harganya kan dia menjualnya dengan murah. Kita murah menjualnya, ditampung di sana murah. Ada selisih. Selisihnya buat siapa? Kan selisihnya bukan buat negara. Ya kan? Selisih apa misalnya? Bang detailkan. Kan saya tadi ilustrasikan tadi. Saya juga harga dari saya 10. Diambil oleh si pengepulin di sini 10. Kan dijual ke sana kan nggak 10 kan? Betul nggak? Yeah. Dijual ke sana bisa 15. Betul kan? Yeah. Nah, nanti begitu turun dari sana, hitungannya karena sudah diolah, hitungannya jadi tinggi. Itulah yang terjadi saya pikir dengan misalnya minyak yang kemudian akhirnya sampai di sini harganya kan jadi tinggi kan, betul nggak? Yeah. Padahal kalau hitung-hitungan misalnya gitu ya dengan di luar gitu, kenapa di luar kok ada yang lebih murah, betul kan? Dibandingkan dengan Indonesia, harga 1 liter Pertamax misalnya, betul kan? Nah itu kalau itu jangan ke saya nanyanya, silahkan bertanya sama orang yang bisa menghitung itu tadi kan gitu ya, berapa sih harga pokoknya, ya kan, harga pokok bahan mentahnya itu berapa, kemudian harga pokok bahan pembantu dan lain sebagainya, pengolahan gitu kan, harga pokok produksi lah namanya. Nah harga pokok produksi itu nanti ditambah dengan pembelian, jadi namanya harga pokok penjualan, berapa harga pokok penjualannya, si produsen ini tadi, sehingga dari harga pokok penjualan itu dia nanti akan menjual dengan omsetnya berapa kira-kira penjualannya. Kan gitu. Kalau hitung-hitungan akuntansi kan gampangnya gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya ternyata dari sisi produksi itu, kalau kita memproduksi sendiri dengan harga pokok produksi yang semacam itu dan kita bisa, kenapa tidak diproduksi di sini? Kita yang menghitung harga pokok produksi itu tadi, ya kan? Sehingga muncul harga pokok penjualan yang bisa lebih rendah dibanding dengan sekarang, gitu kan? Nah, itu satu. Kemudian berapa sih selisih selisih penjualan, nilai penjualan itu tadi? Misalnya penjualannya kalau harga pokoknya 100 misal gitu kan ya, kalau kita jual 300 untungnya kan sudah sekian persen, gitu kan. Nah, untung sekian persen itu untuk kemampuan masyarakat untuk beli itu tadi cukup berdasarkan kemampuan masyarakat tadi, gitu kan. Ya sudah segitu aja. Kalau misalnya masih cukup, kemampuan masyarakat masih cukup bisa sampai 500, tapi ini kan soal soal rejim harga kan gitu. Bagaimana caranya dia bisa menghitung itu tadi. Nah, ini yang saya bilang tadi dibutuhkan koordinasi semua pihak tadi kan, sehingga kan dari sini nanti muncul
ini penjualan, Hmm. dikurang dengan harga penjualan, ada keuntungan kotor. Nah, keuntungan kotor itu dia nanti setelah dihitung bersih itu menjadi pendapatan negara, gitu kan? Jadi kalau tadi misalnya pendapatan negara baru menyumbang 20% dari penerimaan pendapatan negara bukan pajak itu baru menyumbang 20%, ini bisa ditingkatkan. Tingkatkan. Dari mana peningkatan? Yang pertama meningkatkan produksi, betul kan? Yang kedua tadi meningkatkan sisi penjualan. Sisi penjualan yang mana? Bukan penjualan barang mentah tentunya kan? Penjualan barang jadi. Bagaimana cara menjual barang jadi tadi? Ini diproduksi di sini, ya kan? Nah, ketika diproduksi di sini, tentu harga pokok produksinya akan menjadi lebih rendah dibanding dengan harga pokok produksi kalau kita memproduksi di luar. Oke, tambah lagi dengan biaya ongkos angkut, ya kan? Biaya delivery gitu dan lain sebagainya. Semua itu satu bagian rentetan menjadi harga pokok penjualan. Kalau harga pokok penjualannya itu rendah, ya kan, kita menjual dengan harga yang katakanlah untung 100% sekalipun gitu, tapi dibandingkan dengan kemampuan daya beli masyarakat itu masih lebih hebat, masih lebih bisa itu oleh kemampuan daya beli masyarakat gitu. Itu masyarakat juga akan oke karena itu akan berujung kepada pendapatan negara. Ya, ya Bang. Jadi pemirsa begini, banyak bagian-bagian yang bisa kita elaborasikan dari PNBP, dari pembahasan kita hari ini. Tadi ada paling tidak 5 sumber PNBP yang Abang sampaikan tadi. Satu diantaranya itu adalah dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu sangat banyak juga. Banyak. Dari apakah itu dari tumbuhan ataupun dari mineral-mineral yang ada dalam bumi. Contoh kasus yang disampaikan adalah dari eksploitasi minyak bumi. Nanti belum lagi kita bicarakan masalah nikel. Dan semuanya itu, umumnya itu semuanya dieksploitasi dan dijual secara mentah. Padahal itu punya nilai tambah jika diolah di sini. Saya masih meraba nih Bang, karena saya juga bukan orang yang paham detail tentang perpajakan atau penerimaan negara. Bukan pajak. Kemudian saya sedikit menarik Bang, ini pajak ada 2 potensi ya. Dari pajak pribadi, pajak manusia, atau istilahnya nanti bisa Abang perbaiki, ya kan? Dan juga pajak penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan pembangunan sekarang kita tahu itu kan banyak pajak dari PPN, dari PPH, kan? Seperti semacam eksploitasi kepada masyarakat untuk pembangunan. Ya kan gitu. Tidak adil, padahal kekayaan alam Indonesia ini bisa melebihi pajak yang dari penerimaan negara, dari pajak dari masyarakat ataupun dari usaha yang lain. Nah, memang ini bisa kita rasakan. Ya kan, bisa kita rasakan itu sekali. Saya ingin bertanya Bang, kenapa sih seperti Abang bilang tadi 20% diperkirakan baru penerimaan dari PNBP itu. Nah, kenapa sih? Bukan baru diperkirakan, itu sekarang yang ada sekarang 20%. 20%, harusnya bisa 50%. Kemungkinan kan gitu. 50%. Mungkin 80% ya kalau bahasa selalu apologetik ya. Kan gitu. Yang penting bagaimana rakyat jangan dibebani. Karena masyarakat itu bisa menikmati sumber daya alam. Kan gitu. Jangan dinikmati oleh segelintir orang. Nah, pertanyaan saya Bang, kenapa tidak ditingkatkan dari 20% itu menjadi lebih besar lagi? Kebijakan apa yang kadang-kadang agak aneh nih? Ya tadi mungkin soal pemberantasan mafia lah itu ya kan. Iya, pemberantasan mafia di sektor-sektor penerimaan ini. Selalu saya ulangi, sektor penerimaan ini banyak sekali mafianya. Dan mafianya mafia global, Bang, bukan mafia negara saja, mafia dunia mendunia kan? Bisa juga begitu, bisa juga ya ya ini istilahnya ya oknum lah gitu atau orang yang memang senang bergerak di bidang itu gitu kan. Kalau dia punya jabatan misalnya kan, kemudian dia bekerja sama dengan mafia itu gitu. Ya ini misal ya, saya nggak menyebut lebih detail kan. Sinyalemen. Ya kira-kira seperti itu. Kenapa kan? Bahasanya kan yang cenderung menggunakan yang cenderung
istilahnya korup itu gitu kan ya, kekuasaan kan yang cenderung korup itu Iya, kan. Artinya iya. kalau dia punya kuasa biasanya cenderung korup. Nah, Yang nggak punya kekuasaan mah pasti nggak korup karena apa nggak namanya, ada nggak ada potensinya, powernya nggak ada dia untuk sumbernya. korup kan gitu. Kalau Nah, kita pakai adagium itu gitu kan ya. hmm, Jadi maka ya yang bermain siapa? Tentu hmm, yang punya kekuasaan hmm, atau dia menempel kepada kekuasaan. hmm, Gitu kan. Kalau dia menempel kepada kekuasaan, maka muncullah ini tadi kan, hmm, akhirnya mafia tadi. Misalnya gini, contoh yang hmm, paling gampang saja, yang sekarang lagi rame ini kan, hmm, nikel misalnya kan. nikel. Nikel ini, kan sekarang ini nikel dikuasai dan semata-mata yang saya baca itu diarahkan ke apa namanya, Cina, Cina. iya kan? Hmm. Jadi dijual dengan harga murah ke Cina. Gitu Padahal kan. untuk distribusi terbarukan mobil listrik itu ya. Iya, kira-kira itu. Kendaraan Artinya listrik. pokoknya dari sumber daya alam yang namanya nikel ini, makanya sekarang kan banyak di tambang-tambang itu ya pada ribut itu kan, itu semuanya gitu kan, ini lagi apa namanya, diributkan kok dijual murah ke Cina, Ah, gitu kan. Waktu itu kan siapa, Faisal Basri itu kan sempat ngomong kan dia, iya. itu ada datanya, dijual murah ke Cina katanya. Loh, saya bilang kan ini kan agak aneh kan, artinya yang membutuhkan nikel itu kan bukan hanya Cina, betul kan? Iya. Kalau kita misalnya mau ekspor apa namanya fair gitu, negara-negara lain juga saya kira butuh, Iya. ya kan Cina. Cuma kan kemampuan ekspor kita berapa? Kan harus dihitung dulu kan. Iya, iya. Berapa kemampuan kita mengekspor nikel itu kepada negara-negara ini tadi? Satu. Yang kedua, berapa harga yang ditawarkan oleh mereka? Tentu harga tertinggi dong, Iya. supaya pendapatan negara itu apa namanya banyak gitu kan. Misalnya kalau ada satu negara yang mau mengimpor nikel dari kita, harganya 100, kemudian negara yang lain menjual harganya hendak membeli dengan harga 120, kita lihat titik equilibriumnya misalnya, oh ini normalnya harganya kira-kira kalau begitu di 110 misalnya gitu kan, atau di 105. Nah, kita tawarkan 105, mau beli nggak? Siapa yang sanggup membeli dengan harga 105 kan gitu. Kemudian ada negara pengimpor bilang, oh saya sanggup beli 105, oke. Atau kita lelang dengan harga yang tertinggi, gitu kan? Iya. Itu dari sisi itu saja. Itu kan namanya kebijakan, betul kan? Nah, kebijakan itu tentu dijalankan oleh yang punya kuasa tadi. Itu baru satu loh sumber daya alam yang namanya nikel, yang sekarang lagi rame itu tadi. Belum lagi, apalagi yang namanya minyak, saya kira kan. Bang, kalau istilah Bang, anomali-anomali itu ya, saya ingin mencari istilah pada Abang yang tepat kira-kira. Sindikat, kartel, mafia, atau apa? Atau kita eufemisme gitu lah. Iya. Sindikat kah gitu loh. Bisa jadi sindikat sebenarnya kalau sudah sebuah apa namanya sebuah negara itu kan bekerja sama dengan negara lain gitu ya. Ya kan kalau mafia, apakah mafia juga apa namanya itu terlibat negara di dalamnya kan kita juga nggak tahu. Nah ini kan sebenarnya bukan bagian kita ya untuk membahasnya gitu. Tapi kan kita mencurigai ada problem di situ gitu kan. Maksudnya kok saya kan misalnya berkaca saja dari negara-negara Arab lah ya. Negara-negara Arab itu kan negara-negara yang dikenal dengan tingkat kemakmurannya yang tinggi. Rakyatnya kan. Bahkan kita dengar katanya kan bagaimana dia membangun stadion dengan harga yang triliunan rupiah dalam tempo yang sekian. Kalau dia nggak punya uang, gitu kan, nggak mungkin dia bisa membangun itu. Siapa yang mengutangin juga kan gitu. Ya kan. Begitu juga kan kehidupan rakyatnya. Kehidupan rakyatnya itu luar biasa gitu kan, artinya sejahteranya. Nah itu saya cuma bilang sumber daya mereka terbatas, alamnya ya, sumber daya alam mereka terbatas. Maksudnya terbatas itu jenisnya itu nggak kayak Indonesia. Indonesia itu jenis sumber daya alamnya itu kan, wah udah bermacam-macam, bukan hanya tadi yang kita sebutkan, yang kita perdebatkan, tapi sumber daya alam yang banyak itu tadi gitu. Nah itu berapa banyak? Satu. Yang kedua luasnya. Luas Indonesia itu kan berapa kali lipat dibanding dengan negara-negara itu tadi. Lautnya, daratnya juga. Belum lautnya. Nah itu belum cerita tentang sumber daya alam lautan tuh. Banyak sekali. Ikan itu misalnya kan. Kan ada dulu istilahnya ada mafia di perikanan ya kan. Sehingga kan ya dulu KPK itu kan sempat menangkap itu kan karena kan Menteri Kelautan dan Perikanan itu ya dulu kan ya. Nah itu kan ada apa namanya ada
semacam mafia di situ, penjualan ini harus diarahkan ke sana dengan harga yang sekian. Padahal itu kan merugikan negara. Oke Bang, Gitu kan. kalau kita bahas ini nggak ada habisnya. Anomali-anomali itu banyak kali ya. Banyak sekali yang mungkin kita bicarakan masalah anomali pada pemanfaatan, ada pemainan-pemainan. Pemirsa, saya ingin mengajak kembali kepada tema gitu Bang ya. Strategi bayar utang dari sumber daya alam ya. Dari PNBP. Tapi satu aja dulu Bang, di sumber alam dulu. Nanti perjumpaan berikutnya baru kita ngambil bagian yang 4 lagi. Bukan. Saya ingin men-stressing begini dulu. Kan PNBP itu kan saya bilang tadi tidak hanya dari sumber daya alam. Betul. PNBP itu juga yang dari kekayaan negara gitu kan. Kekayaan negara yang dipisahkan dan itu dari nanti dapat pemanfaatannya. Itu yang saya bilang adalah aset. Jadi gini, kita gambarkan kita kalau mau ngutang di bank, ya kan, harus ada apa? Boreh kan? Jaminan. Jaminan. Ya, jaminan. Jaminannya itu apa namanya? Kekayaan kita kan. Nah, kita punya rumah, kita punya apa. Negara pun sama. Orang mau ngutangin kita itu, gitu kan ya. Kalau kita memang dianggap sanggup bayar hutang. Bayar hutang. Betul kan? Sertifikat rumah kita taruh di bank. Sertifikat rumah di bank, di bank. Saya kira negara yang menghutang juga akan begitu, gitu kan. Nah, oleh karena itu, yang pertama strateginya kita coba harus menghitung berapa aset kita seluruh Indonesia. Betul nggak? Berapa aset kita seluruh Indonesia, jumlahnya, gitu kan. Apakah sudah pernah ada kita menghitung aset negara ya? Iya. Ya kan? Bang, saya tanya Bang, sorry saya potong nih, saya jadi menggelitik jadi kayaknya. Siapa harus menghitung? Abang tunjukin siapa sih yang harus menghitung aset itu ini? Kalau di kita itu Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Ya kan? Kalau di kita ya Kementerian Keuangan lah yang punya kewenangan untuk menghitung aset negara. Aset negara itu kan banyak. Bukan hanya sekedar gedung. Kalau kita orang per orang hitungan aset itu ya gedung, tanah gitu kan ya. Kalau negara itu kan bukan hanya gedung tadi, tanah juga itu aset. Ada informasi nggak Bang? Berapa sih udah pernah dapat informasi berapa aset? Saya belum dapat. Belum pernah. Belum. Kenapa? Katanya kalau istilah di akuntansi itu mestinya setiap rejim itu harus membuat itu membuat neraca awal atau neraca saldo awal istilahnya. Berapa sih saldo awal ketika terjadi penyerahan kekuasaan ya secara demokratis itu dari satu presiden ke presiden yang lain. Harusnya kalau dari sisi keuangan begitu. Oh, neraca saldonya ini segini. Harusnya dipublish dong ya? Iya dong. Kedudukan kita adalah sebesar ini pada waktu pemerintahan ini. Gitu kan ya, jumlahnya sekian gitu. Kalau sekarang data-data yang semacam itu tidak kita dapatkan secara umum. Kalau itu diumumkan lebih enak lagi. Harusnya bisa diakses. Bisa diakses. Kalau itu bisa diumumkan dan kemudian secara fair pemerintah yang selanjutnya itu tadi kemudian mengumumkan dan katakan kita sekarang mulai dari neraca awal yang segini. Modal kita segini, gitu kan. Kemudian aset kita segini, hutang kita segini, gitu kan. Nah, bagaimana kita secara bersama-sama nanti dengan aset dan modal yang segini itu tadi, gitu kan ya, membayar hutang yang segini, misalnya kan gitu ya kan. Bagaimana caranya? Nah, itu kan. Abang pernah nggak mencoba mengakses itu? Saya belum dapat itu sampai sekarang. Tapi pernah mencoba? Pernah mencoba. Jadi karena saya kira memang menghitung aset itu tidak mudah ya. Menghitung aset tidak mudah. Di samping memang luas negara kita ini kan luar biasa kan. Luas ya. Dari Sabang sampai Merauke itu kan luas. Tapi anggaplah setiap daerah diminta untuk menghitung asetnya. Betul kan? Baik aset daerah maupun aset negara. Nah, setiap daerah, apalagi sekarang kan zaman otonomi daerah kan. Setiap daerah punya neraca awal, ya kan, yang ini sekian, itunya sekian. Setiap pemerintahan itu berganti, nanti akan terus, gitu kan. Betul. Sehingga pada gilirannya nanti satu saat, entah 5 tahun, entah 10 tahun kemudian, ini sudah seimbang, ya kan, sudah langsung ready. Jadi pemerintahan selanjutnya itu nggak lagi membenahi urusan yang ini terus, gitu kan. Gitu. Sehingga hutang tidak menggerus penerimaan kita yang dari pajak itu tadi. Padahal yang pajak ini gitu kan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.
ya bangun jalan, ya kan, bangun jembatan, bangun sarana sekolah, gitu, bangun puskesmas, gitu dan lain sebagainya. Itu biar perlukan itu. Coba kita cari ini pendapatan negara yang bukan pajak ini tadi berdasarkan hitungan tadi. Oh kalau kita jual sekian, ya kan, harganya bisa segini, ini kita bisa hutang satu. Dari kekayaan negara kita bisa minta penundaan, apa namanya, hutang tadi pembayaran pokok hutang berapa nih? Kita punya aset, aset ini, ya kan, sekian. Nah tapi aset ini tidak diagunkan dalam pengertian itu, tapi kita punya apa namanya kemampuan untuk membayar hutang dari pemanfaatan aset ini. Iya betul. Saya kira itu bisa kalau tadi bahasanya kalau mau, kalau nggak mau ya susah. Jadi nanti kita akan mempertemukan Bang Arief dengan Dirjen Aset Kementerian Keuangan. Nanti hitung-hitungan di sini Bang Arief. Ya, jika bisa kan. Jadi biar ketahuan nih potensi-potensi yang ada untuk strategi membayar utang. Belum lagi nanti kita bicarakan masalah pengawasan. Mungkin nanti tadi Abang sudah menjelaskan lah bagaimana secara umum mengenai pengawasan-pengawasan ya. Coba sekarang Abang definisikan lah biar mudah kita pahami ini. Pengawasan pada pendapatan negara bukan pajak. Apa komponen-komponen pengawasan yang perlu dilakukan? Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan Ya, betul. Sejak awal tadi. Jadi pengawasan misalnya pertama pengawasan tentang apa namanya sumber daya alam yang kita miliki, gitu kan? Itu di kementerian apa itu yang punya seperti itu, kan gitu kan ya? Baik pengawasan perhitungannya maupun pengawasan pendistribusiannya, ya, termasuk pengawasan nanti sampai ke tingkat harga, gitu kan? Itu karena itu kan kalau kita yakini pasal 33 itu kan bumi, tanah, air dikuasai oleh negara kan gitu kan? Ini kan masuk bumi, tanah dan air kan gitu. Termasuk itu. Jadi dia harus diawasi oleh negara. Walaupun nanti didelegasikan oleh kementerian itu ke BUMN yang bersangkutan, entah BUMN apa kan gitu. Ini apa namanya kita dasarnya aja dulu kan. Nah, misalnya tadi soal aset tadi kan pengawasannya ya Kementerian Keuangan membuat dulu, gitu kan. Berapa aset kita sebenarnya? Hitung aset. Sudah berapa hitung aset tadi gitu. Kemudian baru nanti apa namanya diawasi. Aset ini kemana larinya? Ya dong, dimanfaatkan untuk apa aja? Kan aset itu bisa dimanfaatkan macam-macam. Kalau aset berupa tanah, misalnya nih ya, lahan perkebunan, itu aset negara atau bukan? Ya kan, aset negara. Dimanfaatkan oleh siapa saja kan? Itu tadi kan. Nah, itu kan aset negara. Kalau kemudian dikuasai oleh apa namanya satu PT saja atau satu orang saja gitu kan ya, itu kan melanggar misalnya kan. Ini siapa yang bisa itu tadi? Gitu kan. Pengawasan. Itu pengawasan sampai tingkat yang seperti itu gitu. Nah ini tadi kebijakan-kebijakan pengawasan yang semacam itu memang itu masuk ranah apa namanya eksekutif, betul kan? Ya. Tetapi ya harus dipagari oleh legislatif gitu. Nah yang seperti ini tadi harus ada jelas aturan mainnya dan apa namanya yang pemangku kebijakan yang punya jabatan harus tegas. Kalau memang pengawasan seperti itu dijalankan secara ketat, insya Allah kita bisa apa namanya mampu lah. Karena saya yakin kalau saya menghitung kekayaan dan sumber daya alam negara ini itu pasti akan bisa bayar hutang kita tanpa kemudian nanti membebani masyarakat dengan nilai pajak yang tinggi tadi. Kan sekarang mungkin masyarakat merasa, oh ini saya bayar pajak hanya untuk bayar utang, kan gitu kan ya. Gitu. Nah sekarang kita ada game-nya nggak begitu. Saya bayar pajak kembali ke masyarakat dengan apa namanya sarana prasarana. Bayar hutang itu kita coba alihkan ke apa namanya tadi pemanfaatan sumber daya alam dan aset-aset negara yang dimanfaatkan. Jadi penonton, pemirsa, dialog pada hari ini yang diselenggarakan oleh Rumah Restorasi Indonesia mengenai strategi bayar utang melalui pengawasan pada pendapatan negara bukan pajak. Disampaikan oleh Bang Arief tadi bahwa sebenarnya untuk membayar negara ini dengan mengoptimalkan dari penerimaan negara bukan pajak ini lebih besar, bisa dioptimalkan gitu Bang ya.
dibandingkan dari pajak-pajak yang lain, dari pajak-pajak pribadi, pajak-pajak pertambahan nilai, dari pajak penghasilan yang saat ini memang dari situ sumber yang diutamakan ya, Iya, betul. sehingga ada nuansa eksploitasi kepada masyarakat. Iya. Nah, seharusnya masyarakat atau rakyat Indonesia yang punya potensi alamnya yang sangat besar, itu bisa dioptimalisasi sumber daya alamnya itu dieksploitasi, dieksplorasi untuk membiayai pembangunan sekaligus juga mampu untuk membayar pajak. Jadi tidak usah berhutang lagi. Kalau jika itu dioptimalkan. Nah, tentu Bang, ini tidak mungkin kita bahas ini sampai mendetil, ya kan? Dan juga butuh pemahaman-pemahaman yang mendalam. Tentunya yang Abang sampaikan itu bisa dipahami oleh masyarakat luas dengan bahasa-bahasa yang umum apa adanya. Dan terus terang Bang, ini kami minta nih Abang nanti bersedia lagi nih untuk membahas lebih pada lanjut-lanjut berikutnya, lebih mendalam lagi ya. Demikian pendengar, pemirsa, dari dialog kita pada hari ini, tentu yang dialog pada kita hari ini, perbincangan kita hari ini belum mampu membahas secara menyeluruh, secara mendetil, paling tidak itu menjadi pembuka pada dialog-dialog berikutnya untuk kita lebih dalami. Tentunya apa-apa yang kita harapkan dalam perbincangan ini bermanfaat untuk pembangunan Indonesia ke masa mendatang, dan kita Rumah Restorasi itu ingin menggagas sebuah orde restorasi Bang, setelah orde reformasi. Ini kan udah usia 25 tahun, harus sudah lepas. Jadi kita kembali dari orde reformasi menjadi orde restorasi. Pemirsa jangan lupa subscribe, like, share, komen nanti di channel yang akan disebarkan nanti, dan juga di komen nanti diberikanlah masukan-masukan, saran-saran, dan kritikan atau koreksi yang lebih mendalam lagi. Jika ada daripada Anda sebagai penyimak pada acara ini boleh memberikan saran-saran, pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam sehingga menjadi bahan kepada kami untuk lebih mengayakan perbincangan-perbincangan kita di masa mendatang. Terima kasih Bang Arief Budiman, yaitu sebagai peneliti di Rumah Restorasi Indonesia dan juga konsultan pajak yang sangat mumpuni, juga sebagai advokat yang mengukuskan diri di bidang perpajakan. Saya, Hendrik Raski, sebagai host pada perbincangan hari ini, menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.